الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Mereka ditutupi oleh kehinaan dari segala penjuru. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah balasan bagi kesombongan mereka yang merasa lebih tinggi daripada orang lain di dunia ini. Saat alam semesta hancur, manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk dikumpulkan di sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Di tempat itu, manusia akan menjalani pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana amal-amal mereka ditimbang dan dipertanggungjawabkan. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia ini. Bagi para pendosa, mereka akan muncul dengan bentuk yang penuh kehinaan dan siksa yang berat. Mari kita renungkan bersama bentuk-bentuk para pendosa di padang mahsyar menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah mereka yang mengabaikan salat. Mereka yang meninggalkan salat, baik dengan sengaja atau karena malas, akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam bentuk yang hina. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mereka akan dibangkitkan dengan wajah yang hitam legam, tangan dan kaki terikat, dan tubuh mereka akan memenuhi luka-luka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya di hari kiamat. Sebaliknya, siapa yang tidak menjaga salatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, atau keselamatan pada hari kiamat. Ia akan dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah pemakan riba. Pemakan riba akan dibangkitkan dalam keadaan gila dan terhuyung-huyung seperti orang yang kerasukan setan. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Mereka akan merasakan kehinaan yang besar seperti mereka merusak diri mereka sendiri dengan memakan harta yang haram. Yang ketiga adalah mereka yang suka bergunjing dan menfitnah orang. Orang yang suka menggunjing, menfitnah, dan menyebarkan kebohongan akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan mulut yang busuk dan tubuh yang terkelupas dari tulang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa para penggunjing akan dibangkitkan dalam keadaan mulut mereka terikat karena dosa yang mereka lakukan. Yang keempat adalah orang yang zalim. Orang yang zalim yang suka menindas dan berbuat aniaya kepada orang lain akan dibangkitkan dengan tubuh yang terpotong-potong atau terluka parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan darah atau harta orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk kehinaan ini menunjukkan betapa kejamnya tindakan mereka di dunia yang mengambil hak orang lain. Yang kelima adalah peminum khamar. Orang yang di dunia gemar meminum khamar atau minuman keras
akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Serta dari mulut mereka akan keluar cairan busuk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka Allah akan memberinya minuman dari darah yang bercampur nanah di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah balasan bagi mereka yang mengotori tubuh dan akalnya dengan minuman yang haram. Yang keenam adalah pemakan harta anak yatim. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan dengan perut yang besar seperti gunung, sementara api neraka menyala-nyala di dalam perut mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Kehinaan mereka di padang mahsyar adalah balasan bagi dosa besar mereka yang merampas hak anak yatim. Yang ketujuh adalah pezina. Para pezina, baik laki-laki maupun perempuan, akan dibangkitkan dengan tubuh yang dipenuhi dengan kotoran dan nanah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra Mi'raj, aku melihat suatu kaum yang di hadapannya ada daging yang baik, lagi segar, tapi mereka memilih memakan daging yang busuk, lagi kotor. Malaikat Jibril berkata kepadaku, mereka itu adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Balasan bagi mereka sangat pedih karena mereka mengotori diri mereka dengan dosa besar. Yang kedelapan adalah orang yang sombong. Orang yang sombong dan angkuh di dunia ini akan dibangkitkan dalam keadaan kecil seperti semut diinjak-injak oleh manusia lain di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Mereka ditutupi oleh keinaan dari segala penjuru. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah balasan bagi kesombongan mereka yang merasa lebih tinggi daripada orang lain di dunia ini. Yang kesembilan adalah pengkhianat amanah. Mereka yang mengkhianati amanah, baik itu harta maupun tanggung jawab, akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan tanda penghinaan di lehernya. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, setiap pengkhianat akan dibangkitkan dengan bendera di belakangnya, sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Hadis riwayat Muslim. Tanda ini akan menjadi saksi bagi dosa besar yang mereka lakukan di dunia ini. Yang ke-10 adalah orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat akan dibangkitkan dengan tubuh yang dihimpit oleh harta yang mereka sembunyikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat, maka harta itu akan menjadi ular besar yang melilit lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah akibat dari keengganan mereka membantu dan berbagi harta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada mereka. Sesungguhnya penampakan para pendosa di padang mahsyar adalah peringatan keras bagi kita semua. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang merugi. Marilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi dosa dan memperbanyak amal soleh selagi masih hidup di dunia ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten Islami lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.